Langkah selanjutnya adalah penempatan pintu dan jendela. Kita kopikan dulu denah lantai 1 dan 2, kita bikin duplikasi. Kita akan mulai dengan membuat kusen. Kita menggunakan kayu 6/15 untuk kusennya. Kita offset 6 cm. Kita lalu offset 15 untuk tinggi kusennya, tinggi kayu maksudnya. Lalu kita akan offset 1 cm dan 3 cm ke dalam untuk membuat takian untuk tempat pintu. Setelah itu kita BO, maka terbentuklah untuk kusen. Selanjutnya kita akan wipe out biar kusennya nampak berada di depan tembok. Jadi temboknya nanti kita nggak perlu menghapus, sudah tertutup dengan kusen. Selanjutnya kita akan buat pintunya dengan tebal 3 cm dan lebar pintu 60 cm. Untuk pintu tipe 60 cm atau tipe kamar mandi, kita akan keluarkan menu barnya. Kita akan membuat lengkung atau ARC, arch. Kita start center angle, kita tulis min 90, maka jadilah untuk lengkung pintu. Kita mirror dulu kusennya, lalu kita pindahkan tepat di bagian lengkung. Lalu kita kopikan, kita stretch untuk membuat pintu 80, jadi kita stretch 20 cm. Kita akan bikin ARC lagi, start center angle. Kita MA layernya dengan 0,00. Kita kopikan, maka jadilah untuk pintu 80 cm. Kita copy lagi. Kita akan buat pintu double. Jadi tinggal hapus kusen lalu kita mirror. Kita akan copy lagi untuk kusennya. Lalu selanjutnya kita akan buat untuk jendela. Kita mirror jendela dengan ukuran 40 cm, kita hapus. Lalu kita akan buat daun jendelanya sama tebalnya 3 cm. Kita akan bikin, ya, jadilah untuk jendelanya dengan lebar 40 cm. Kita wipe out untuk menampilkan jendela agar tidak tertutup oleh tembok, biar berada di depannya objeknya. Lalu kita akan bikin untuk gas block dengan ukuran 20 cm. Kita cukup dengan simbol silang saja untuk glass blocknya. Kita akan gunakan simbol silang. Di sini kita menggunakan glass block rangkap, jadi cukup kita kopikan gitu untuk 2. Kita wipe out. Kita buat blok dia PS untuk pintu single 60 lebarnya, PS 80 untuk pintu single 80. Kita klik OK, kita bikin blok lagi PD pintu double 80. Selanjutnya kita bikin untuk jendela JS, jendela single JS 40. Oke. Untuk glass block GB2 berjumlah 2. Kita oke. Kita pindahkan ke layer pintu dan jendela. Selanjutnya kita akan copy, kita tempatkan pada area yang sudah ditentukan sesuai dengan job description kita. Kita copy untuk pintu double di ruang tamu. Selanjutnya untuk jendela
singlenya kita kopikan, kita tempatkan di ruang tamu juga. Ada 2, kiri dan kanan, berarti kita cukup mirror dia. Untuk glass block kita taruh di area kamar mandi untuk pencahayaan di kamar mandi. Selanjutnya kita akan mirror dia. Kita membutuhkan pintu yang untuk arah yang berlawanan, jadi kita mirror. Kita kopikan untuk pintu single 60 untuk kamar mandi. Kita kopikan kembali untuk jendela. Kita explode dia. Kita akan bikin jendela double. Jadi kita mirror, kita BO di bagian kusen tengah, maka jadilah untuk jendela. Tinggal kita rectangle, sudah jadi jendelanya. Lalu kita wipe out, sama dengan yang lain pada keempat titik sisinya. Selanjutnya kita DR atau draw order, kita tempatkan di front. Kita bikin blok jendela double 40. Kita klik OK. Kita mirror. Lalu kita kopikan pada area yang menggunakan jendela double, yaitu di bagian kamar tidur. Kita kasih garis bantu dulu biar tepat di tengah. Kita tempatkan pada garis bantu, kita hapus garis bantunya, lalu kita move ke dalam tembok. Seperti ini. Kita kopikan lagi untuk pintunya. Di sini pintu 80 cm untuk pintu ruang tamu. Kita kopikan kembali pintu 60 cm untuk pintu kamar mandi. Lalu kita kasih garis bantu lagi untuk penempatan dari glass block di kamar mandi dekat kamar tidur. Kita hapus, kita move dia ke dalam tembok. Selanjutnya kita akan menempatkan pintu yang lain. Kita copy jendelanya. Kita akan membuat jendela dengan berderet 3 dengan jarak 20 cm. Kita kopikan, sudah berjejer 3. Jadi kita menggunakan konsep minimalis. Kita kopikan pada as tengah. Kita bikin garis bantu dulu. Kita kopikan. Kita masukkan ke dalam tembok. Setelah itu kita hapus garis bantunya. Kita akan mengcopy lagi untuk pintu single tipe 80. Kita masukkan di bagian teras belakang. Selanjutnya akan menggunakan jendela yang berjajar, tapi kita menggunakan 2 buah saja. Jadi kita hapus yang satu. Kita akan bikin garis bantu untuk menempatkannya biar tepat di tengah. Kita bikin garis bantu. Kita move. Kita tempatkan tepat di tengah garis bantu. Bila sudah, kita hapus garis bantunya. Kita akan kopikan jendela single lagi pada area dapur. Selanjutnya kita akan membuat di kamar pembantu beserta kamar mandinya. Kita akan kopikan lagi. Kita rotate pintunya karena arahnya berbeda. Lalu kita mirror. Kita move pada bagian kamar mandi pembantu untuk
pintu tipe 60. Selanjutnya kita akan kopikan glass blocknya, kita rotate sesuai dengan arah kamar mandi pembantu. Kita akan kopikan di bagian kamar mandinya. Selanjutnya kita akan kopikan lagi pintu untuk di kamar tidur pembantu. Kita gunakan pintu 60. Kita kopikan jendelanya juga. Pada bagian kamar tidur pembantu. Kita explode. Kita hapus. Kita akan membuat untuk pintu garasi. Kita menggunakan pintu rangkap. Jadi pintu nanti kita dorong sistemnya. Kita kopikan. Kita mirror. Kita move pada bagian garasi. Kita pasangkan di garasi. Kita kasih arah pembuka dulu. Jadi arah untuk membuka pintu kita buat simbol garis panah. Jadi nanti pintunya itu artinya kita dorong. Bisa melipat pintunya sistemnya. Kita load garis dulu. Kita load garis untuk dash. Artinya garis putus-putus. Kita pindahkan ke garis dash. Lalu kita ganti layarnya. Kita edit skalanya untuk garis dashnya. Nampaknya masih terlalu besar. Kita edit. Setelah cukup, kita close tab properties, kita bikin blok pintu garasi atau PG. Kita kopikan pada garasi. Selanjutnya, kita akan membuat kusen tempat penutupnya pintu garasi. Kita kopikan. Tampaknya pintu garasinya salah tempat. Kita kasihkan di lantai 1 karena tadi menaruhnya di lantai 2. Kita hidupkan layar as kembali. Lalu kita hapus bagian depan karena untuk akses masuk kita extend temboknya pagar. Kita matikan layar as untuk mempermudah. Kita bikin garis saja untuk layar tembok. Kita extend dia. Kita nanti akan potong bagian tembok dalam karena temboknya rendah di bagian depan. Jadi kita nampakkan langsung tampaknya. Untuk garis tiras kita fillet. Karena tidak ada temboknya, maka teras hanya terlihat satu garis atau single line. Kita trim bagian yang tidak perlu. Bila sudah, kita akan pindahkan kolom agak ke depan, biar terlihat lebih expose. Kita potong. Karena elevasi teras lebih rendah, maka kita akan buang yang di dalam. Untuk garasi pun seperti itu. Antara garasi dan ruang keluarga lebih tinggi ruang keluarga, maka kita bikin garis lagi untuk menutup. Ini untuk elevasi kamar mandi dan ruang utama, lebih rendah kamar mandi. Untuk kamar tidur sama, jadi kita hapus kedua-duanya. Untuk teras belakang lebih rendah, jadi kita buang garis yang di dalam. Untuk bagian teras pembantu juga sama. Kita hapus terasnya, terlihat satu garis. Untuk garis teras, karena tidak terlihat temboknya, tidak ada temboknya. Untuk kamar mandi kita hapus bagian luar, kita hapus bagian dalam karena
lebih tinggi kamar tidurnya. Demikianlah untuk membuat penempatan pintu dan jendela.